Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi Game Teknologi. Nah, kita masih akan membahas SP lagi, guys ya. Store prosedural. Nah, di SP sekarang atau SP ketiga kita akan belajar sedikit berbeda ya, guys ya. Kita akan mencoba if dan loop. Wah, gimana sih if dan loop nanti? Nah, kita coba saja ya, guys. Nah, untuk pertama seperti biasa masuk ke examnya. Kita klik ini Apache dan MySQL. Oke. Nah, jika sudah, kalian minimize, masuk lagi ke sini. Nah, kalian ketikkan seperti biasa, localhost. Kita butuh DB baru ya. Karena kita nggak butuh data, kita hanya butuh DB-nya saja. Nah, kita buat DB baru. Kita coba, DB-nya kita kasih nama tes. Oh, jangan, SP3. Nah, SP3 tuh. Kita buat. Nah, udah kan? Nggak ada SP3. Nah, ini SP3-nya kosong ya. Nah, kita sekarang masuk ke SQL-nya langsung. Oke, kita akan membuat yang if-nya dulu ya. Langsung saja delimiter, tutup, terus create prosedur. Nah, ini kita kasih nama tes if aja. In, angka. Kita kasih nama variabelnya angka ya. Sama dia in. Kita coba yang in. Karena kita butuh jalur masuknya. Ini huruf besar semua atau huruf kecil semua bebas ya. Sama kok. Nah, kalau udah, kita bikin. Nah, kita sekarang deklarasi. Declare. Nah, kita ada variabel str ya guys. Str itu tipe datanya varchar. Nah, ini int-nya boleh kecil, boleh besar semua ya. Sama juga sama varchar, semua tipe data itu boleh kalian tulis kecil, besar, kecil-kecil doang, besar-besar doang, nah gitu, boleh. Ya, saya tergantung mood. Nah, sekarang kita if ya guys. Nah, if apa ini? Nah, saya maunya itu angka ganjil. Nah, angka genap. Nah, angka genap itu gimana? Angka genap berarti bisa dibagi 2. Dan hasilnya adalah 0. Nah, ini. Jika angkanya itu bisa dibagi 2 dan sisa baginya itu adalah 0, maka dia berarti ganjil. Nah, kan ini kan modulus ya. Modulus berarti sisa bagi. Nah, kalau nggak ada sisa baginya berarti dia ganjil. Dia genap. Tapi kalau ada berarti dia ganjil. Dan set. Nah, ini str-nya. Kan kalau dia bisa dibagi, dia bisa dibagi dan hasil baginya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap. Oke. Nah, else ini yang kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa kita set str itu bilangan ganjil, bener ya. Kalau dia itu hasil baginya itu sama dengan 0, maka dia itu genap. Tapi kalau sisa baginya itu ternyata masih ada atau 1, ya semua itu kalau dibagi 2 ya pasti, kalau ganjil pasti hasilnya 1. Tapi kalau genap ya hasilnya 0, hasil baginya. Benar kan? Benar kan? STR. Nah, ini kita tampilkan STR-nya. Nah, kita end, kita tutup, kita delimiter lagi. Delimiter. Nah, kita titik koma. Nah, salah titik koma. Nah, pastikan kalau udah benar ya. Kalau error jangan kaget. Nggak apa-apa. Nah, udah ya. Kok nggak ada? Jangan lupa refresh kalau belum ada. Nah, ini udah ada. Nah, ada tesif ya. Kita coba dulu tesif. Nah, gimana cara nyobanya? Seperti biasa, kita call dulu. Kita call test if. Nah, test if. Kita test if berapa nih? Apakah 7 adalah bilangan genap? Kita coba. Nah, dia 7 adalah bilangan ganjil ya guys ya. Wah. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita coba bilangan genap ya. Call
if. Nah, ya harusnya ini dia bilangan genap. Tutup kurung dulu jangan lupa. Lah, genap kan? Wah, mantap. Nah, sekarang kita coba buat lagi ya STR-nya. Sekarang kita coba yang loop. Nah, gimana sih loop itu? Nanti kita lihat ya gimana cara kerjanya. Yang pertama seperti biasa, delimiter. Kita tutup-tutup. Kita buka-buka maksudnya. Create prosedur. Nah, kita tes loop. Nah, karena tadi genap, kita coba sekarang ganjil, guys ya. Ganjil. Nah, in. Tetap in ya, guys ya. Kenapa? Karena kita masukin angka int. Nah, ini samain aja kayak tadi 3. Jadi dia itu sampai 199 juga bisa. Nah, kita bikin lagi. Kita declare str lagi. Yang mudah-mudah saja biar mudah ingat. Var char. No. Nah, kan int-nya huruf besar semua bisa kan? Ya, emang bisa, guys. Karena dia nggak case sensitif ya, guys ya. Declare i int panjangnya kita set ketiga ya untuk itu variabel i-nya biar sama kayak angka. Kita set i sama dengan 1. Nah, ini kalau kalian mau ganjil ya, kasih set 1. Kalau genap kalian set 2. Lah, kalau kalian nggak tahu apa artinya 1 2 itu, habis ini kalian akan tahu. Kenapa kok ganjil itu 1, kalau genap itu 2. Ya benar kan? Genap itu 2, angka 2 itu genap. Angka 1 itu ganjil, nggak salah. Well, i itu harus kurang dari atau sama dengan angkanya. Do set. Lalu kita set str sama dengan, nah ini kita merge. Cara nge-merge atau menggabungkan itu pakai apa? Pakai concat str. Terus str-nya kita panggil lagi, belakangnya kita kasih i. Koma lagi. Nah, ini kita kasih koma. Biar apa? Biar ada jedanya, biar lebih terstruktur aja. Lalu kita set. Nah, ini kenapa kok ganjil itu 1, kalau genap itu 2? Itu di sini. I sama dengan i plus 2. Lah kan kalau dia 1 plus 2, kan itu increment ya. Plus 2, otomatis dia kan 3. Kalau 2, dia plus 2, jadi akhirnya 4. Nah, bener kan? Itu sudah ganjil apa genap. Oke, kita tutup atau kita hentikan well jika sudah ketemu, guys. Kita tutup. Jadi well-nya itu enggak ngeloop terus itu kalau meskipun udah ketemu. Jadi kalau udah ketemu ya udah stop. Select str. Nah, kita tampilkan str-nya. Lalu kita end. Kita tutup. Kita tutup. Lalu kita delimiter. Nah, titik koma. Pastikan sudah selesai. Pastikan aman. Oke, sudah aman. Kirim. Kalau error, kita baca errornya. Oke, nggak error. Oke. Kita refresh lagi. Nah, ada ya, udah. Kita coba. Nah, kita panggil call tes loop ganjil. Nah, ini aku mau angka apa sih? Angka ganjil sebelum angka 22. Nah, ini apa saja angka-angka ganjil sebelum angka 12. Jadi harusnya nanti itu ada angka 21, tapi nggak ada angka 23. Kenapa? Karena berhenti di 22.
Coba ya kita kirim ya. Nah, benar kan? Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Karena kita berhentinya di 22. 23-nya nggak ada karena dia kurang dari sama dengan. Nah, gitu. Sekarang kita coba lagi ya. Kalau angka ganjil gimana? Apakah error? Tidak. Jawabannya adalah tidak, guys ya. Kok bisa? Karena saya sudah mencobanya, guys ya. Saya selalu mencoba dulu sebelum buat video, guys ya. Ganjil, kita cek di 77. Biar banyak. Jangan deh. Kita cek di berapa ya? Berapa ya? 23, wes. Sebenarnya sama kayak tadi. Nah, ini seharusnya dia akan berhenti di 223. Kan sama dengan. Nah, 023 kan sama 21 tambah sekarang 23. Lah gitu, guys. Ya, sepertinya sudah cukup ya untuk pembelajaran if dan loop-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.